Assalamualaikum, selamat datang kembali di El Harista. Ceritanya hari ini aku lagi belanja teman-teman. Dan cabenya kali ini kebetulan si Bibi bawa yang ukurannya lumayan besar. Jadi aku tuh pingin ambil bijinya buat aku tanam. Dan ini langsung kubelah aja. Bijinya aku keluarin, tapi kayaknya kok nggak terlalu tua ya. Tuh bijinya cuman masih putih-putih kayak gini, cuman segini. Dan aku hari ini mau pakai yang merah-merah ini saja, bagian yang merahnya gitu ya. Yang bijinya walaupun belum terlalu tua, nanti dicoba aja ditanam. Biasanya kalau biji yang sudah tua aku langsung tancap, tapi kalau ini aku jemur sebentar. Dan setelah disemai jadinya segini, tumbuhnya cuman ini. Sebagian ada yang kering karena aku telat nyiram sih. Kalau ini cabai yang lain dari varian yang lain, tetap cabai merah besar dan bibitnya masih sama seperti tadi. Aku hanya ngambil dari cabai yang ada di rumah. Memulai berkebun dengan cara paling praktis. Kalau aku ya kayak gini, ambil dari kulkas, biji-biji yang sudah tua, cabai yang sudah busuk, yang sudah kering, itu kita tancepin aja, tumbuh biasanya tuh kayak gitu. Kalau mau agak bagus bisa beli. Ini semua cabai-cabai yang aku peroleh dengan cara yang sama, tanam dari kulkas. Lalu ini adalah selada yang pernah aku tanam sebelumnya. Jadi selada-selada ini sekarang sudah besar, dan setelah besar aku bisa manfaatin untuk panen berkali-kali. Seperti biasa, caraku panen hanya mengambil dari bagian yang tengah menuju ke atas ya, tapi yang ujung selalu disimpan, jadinya dibiarkan gitu. Jadinya dia nanti tumbuh lagi. Seperti ini aku ambil seperlunya. Tentunya yang masih bisa dikonsumsi ya. Nanti ujungnya bertunas lagi. Tapi walaupun lama-lama jadi kecil, jadi kurang enak juga sih. Tapi paling enggak langsung dicabut. Jadi kita masih petik lagi kalau memang nanti diperlukan. Untuk yang ini kemangi Jawa, tapi kebetulan bibitnya itu ada dari hasil beli sebelumnya, dan hasilnya sekarang sudah seperti ini, sudah bisa dipanen. Sementara ini bayam hijau aku semai juga, dan ini kangkung dari hasil bibit dari benih juga ya. Beda dengan yang ini yang aku tanam di styrofoam. Ini adalah kangkung yang beli dari bekas sayur ya. Lalu pangkalnya ditancapkan dan bisa dipanen. Ini aku sudah panen berkali-kali. Aku tanam seperti ini saja. Sementara ini adalah bunga sawi dan juga biji sawi yang masih muda yang sengaja aku pelihara untuk bibit. Jadinya seperti ini, nanti nggak kehabisan bibit ya teman-teman. Kalau sudah kering disemai terus tumbuh deh kayak gini. Ini sengaja buat penyemaian sebenarnya. Ada labu juga yang baru aku tanam, dan ini labunya hanya labu yang beli di bibit sayur. Nah setelah beberapa lama jadinya kayak gini teman-teman. Walaupun bibit labunya enggak terlalu bagus, tapi ternyata pertumbuhan labunya bagus juga ya. Ada yang pernah lihat aku panen kacang? Nah ini dia bijinya. Jadi kacang yang kering yang aku ambil dari pohon itu langsung aku sebar teman-teman. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Jadi biar bisa panen berkelanjutan, batang yang lama sudah tua pohonnya kita matikan, tapi yang baru sudah disemai. Ini tomat yang diambil dari kulkas lagi, dan tomatnya ini kalau tidak salah jenis tomat buah.
Seperti ini teman-teman. Tuh aku keluarin, sekarang dia sudah semakin besar. Ada juga beberapa bagian yang aku tanam di wadah kecil gitu ya. Dan hari ini aku mau pindah semaianku ke sini. Ini adalah hatchback yang aku buat, baru saja aku buat sekitar 2 harian. Aku taruh bawahnya itu daun anggur bekas pruning, sampah-sampah daun, lalu ini atasnya aku beri kompos dan pupuk kandang ya, yang dicampur dengan sekam. Tapi kalau komposnya enggak terlalu banyak karena aku masih ngandalin daun-daun itu tadi bakal membusuk. Sementara ini adalah kucai. Kucai itu pertumbuhannya cepet banget, rasanya seperti bawang teman-teman. Dan kalau berbunga, bunganya cantik loh, kayak gini loh. Nanti dari bunga-bunga ini akan keluar biji. Sekali tanam langsung bisa panen berkali-kali. Kucai, jadi kayak bawang ya teman-teman ya. Bunganya tuh nggak ada baunya kok, tapi cantik. Lanjut ke tomat yang tadi. Jadi ini tomat yang aku semai di wadah kecil bekas gelas kecil gitu ya teman-teman. Ini aku taruh di sini. Kalau kebetulan yang aku semai ini kalau nggak salah tomat ranti mungkin ya, tomat ranti ya. Kurang lebih entah tomat ranti entah tomat apa ya, mungkin kalau nggak salah teman-teman. Iya kalau nggak salah lupa. Dan ini biar cepat besar karena tomat itu lebih suka terkena panas langsung, biar dia ndak gampang tumbuh kutu ya, ndak datang kutu, pertumbuhannya bisa bagus dan lebih cepat berbuah. Perlu matahari yang sangat banyak. Jadi aku pindah ke depan, kebetulan tempatnya juga agak besar, mudahan nanti tumbuh subur ya teman-teman. Ini aku tambahin buat temen, ini semaian cabe yang lain hanya cabe biasa ya, cabe merah besar biasa. Kenapa aku banyak nanam cabe? Karena memang kalau cabe kecil kurang begitu tahan teman-teman, enggak tahan pedas, jadi ya akhirnya seperti ini setelah ditanam ulang. Giliran bayam merah. Kalau bayam merah aku belinya dari bibit, dan kalau kena matahari cukup air, ukuran daunnya bisa lebar kayak gini, warnanya bisa lebih cerah. Nah kalau kurang panas ya kayak gini teman-teman, banyak hijaunya kayak gini. Jadi nanti semaian ini bakal aku pindah juga ke depan. Kalau yang ini posisinya di samping rumah ya, jadi mataharinya kenanya sore. Sementara yang ini kena full matahari dari pagi sampai sore. Tuh warnanya beda kan, lebih cantik pastinya. Untuk bayam hijau, ini bayam cabut teman-teman. Tuh sama, sebenarnya dia bayam cabut, tapi karena aku pelihara, bijinya aku tanam lagi, dan ini sekarang anaknya. Tuh segar sekali. Cerita tentang bayam kurang lebih sama. Kalau selama dia mendapat air dan sinar matahari yang bagus dengan media tanam yang agak besar, pertumbuhannya cepat banget. Bahkan ini tidak sengaja ditanam pun, selama dia ada bijinya, tumbuh sendiri nanti di bawahnya teman-teman. Seladaku kali ini tumbuh di bawah daun bayam. Sebenarnya maunya sih berdampingan, tapi dia kalah tinggi ya. Jadinya sekarang seladanya berteduh di bawah kanopi daun bayam. Jadinya cantik sekali. Aku petik daunnya biar nanti tidak terlalu tinggi ya, kasihan saat seladanya. Saat memanen daun bayam, aku suka menyisakan 2 ruas di bawahnya agar nanti pertumbuhannya lebih banyak.
perbayaman aku pingin panen semua teman-teman, jadi nanti biar beregenerasi, biar ada tempat untuk semayanku yang tadi ditanam ya. Jadi sekarang perbayaman ini aku panen yang bisa diambil, dan mungkin nanti sisanya yang paling bawah bakal aku bersihkan kok. Ada beberapa aja yang aku simpan. Cantiknya lumayan ya. Merawat tanaman itu sejatinya tidak repot kok teman-teman, asalkan ada kemauan dan satu, kenain dia dengan air alias disiram rutin. Pastikan kena matahari. Udah itu aja. Sebenarnya walaupun nggak dipupuk, tanaman masih bisa tetap tumbuh kok. Buktinya tuh di hutan nggak pakai pupuk, subur-subur aja. Ya kan? Logikanya begitu. Jadi yuk berkebun. Tomat. Nah, ini adalah untuk yang kesekian kalinya aku menanam tomat. Sebelumnya belum pernah berhasil, teman-teman. Biarpun begitu belum pernah berhasil karena memang kurang ideal. Medianya kurang besar, kurang matahari, habis itu kena kutu. Nah, kalau baru kali ini baru yang agak hidup, entah berbuah entah enggak ya. Tapi bisa begini saja aku udah bersyukur. Untuk bibit seperti biasa, bibit dari kulkas. Dan ini tomat sayur ya, bukan tomat buah, jadi ukurannya kecil-kecil. Ada beberapa yang merah, sekalian aku panen, walaupun cuma beberapa biji, tapi tetap aja seneng kok. Nanti kita tanam baru lagi ya. Lanjut dengan bayam merah tadi. Bayam merah juga aku mau petik semua, mau panen semua. Ini bayamnya udah beberapa hari setelah yang tadi ya teman-teman. Jadi bayamnya sudah agak ketinggian dan posisinya sekarang jelek sekali. Plus sebelah rumah ini lagi renovasi, jadi bayamnya tersiram debu dari semen, debu dari jalan. Jadi ya udah panen sekalian. Aku lanjutin panen-panen bayam dulu ya teman-teman. Terong ungu ini panen perdana aku panen terong, karena sebelumnya aku belum pernah panen ya, belum pernah tanam tapi gagal. Dan ini hanya ada beberapa saja, ada 3 biji saja, yang lainnya masih kecil
Jadinya aku panen yang bisa dipetik, mungkin aku ambil yang paling besar saja ya teman-teman, yang sisanya biar tambah besar. Giliran buncis. Buncisnya berbuah agak banyak dan ini aku ambil aja, sudah agak tua karena ndak tega mau petik, jadinya ya ketuaan dikit ndak apa-apa deh. Sekarang baby-babynya masih keluar lagi dan bunganya juga agak banyak. Ternyata menanam buncis itu menyenangkan. Perawatannya gampang dan giliran berbuah, buahnya dari atas sampai ke bawah. Padahal nggak terlalu banyak, tapi kok lama sekali aku panen di sini ya. Asli teman-teman, jadinya harus mencari di pihak-pihak sampai bawah karena ternyata buahnya itu sampai bawah loh. Nih sampai di pangkal kayak gini ada, mungkin dari pohon yang berbeda tapi seru juga. Oke deh, sudah dapet, kayaknya udah habis aku taruh di sini. Ini bentuknya sama, tapi bukan, ini adalah biji dari bunga telang. Katanya bisa dimakan, tapi aku belum pernah coba. Teman-teman ada pengalaman enggak? Kasih tahu dong. Sementara yang ini kacang panjang yang sengaja aku nggak panen karena ya Allah nggak tega, jadi biarin aja dah. Dan sekarang melonku juga sudah mulai berbunga teman-teman. Tapi nanti nggak tahu ya, aku belum pernah berhasil tanam melon. Ajarin dong. Kalau yang ini bunga dari labu kamboja, baru berbunga teman-teman. Selain tanaman-tanaman tadi, ada juga aku tanam bunga kumis kucing yang termasuk tanaman obat juga ya. Dan sebenarnya enggak niat juga sih tanaman ini, tapi ya, dia hidup, alhamdulillah deh. Dan yang ini adalah bunga pecut kuda yang biasa aku pakai untuk mengobati saat aku kena radang tenggorokan. Dan alhamdulillah recommended teman-teman, herbal alami. Nah, yang terakhir adalah anggur. Topik tentang anggur akan aku upload di episode berikutnya tentang caraku pruning, pemupukan, dan juga hasil dari pruningnya. Oke, sudah dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa tonton videoku yang lain dan nantikan videoku selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum, dadah.